Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya kepada Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, pada edisi malam hari ini saya akan berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu, yaitu khususnya tentang pengenalan cooperative learning ya. Jadi dalam pembelajaran di sana tentunya ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan yang namanya metode cooperative learning. Seperti apa metode ini? Sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Saya akan memberikan berbagi informasi yaitu tentang cooperative learning. Nah, di sini secara pengertian Bapak Ibu, yang disebut dengan cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama secara aktif dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah bersama. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi secara teori dan pengertian bahwa yang dinamakan cooperative learning itu adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bekerja sama secara aktif Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Nah, ini adalah sesuatu metode yang bisa Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran. Kemudian lebih lanjut, prinsip dasar cooperative learning. Di sini ada 3 prinsip dasarnya. Yang pertama itu adalah fokus pada kerja sama. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran metode ini, yang pertama adalah fokus pada kerja sama. Nah, fokus pada kerja sama ini, prinsip utama adalah mempromosikan kolaborasi dan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua itu adalah tanggung jawab bersama, yang mana tiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan tugas bersama. Nah, ini beberapa hal prinsip ya di dalam cooperative learning. 3 fokus ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini adalah interaksi positif, yang mana di sini adalah memastikan terjalinnya interaksi positif antar anggota kelompok untuk mencapai hasil terbaik. Nah, ini 3 hal inilah yang menjadikan prinsip dasar dari cooperative learning Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memfokuskan dari 3 hal ini untuk bisa menerapkan pembelajaran dari cooperative learning. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut tentunya buat yang baru saja menemukan channel ini, support dan dukung terus channel ini ya dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Dan sebelumnya saya selalu menyampaikan mohon maaf ya apabila nanti dalam penyampaian saya ada yang kurang dipahami, ada yang mungkin tidak paham ya dengan apa yang saya sampaikan, dan barangkali apa yang saya sampaikan ini adalah salah, mohon untuk dimaafkan. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang apa manfaat dari cooperative learning? Ya. Yang pertama, ini adalah meningkatkan keterlibatan Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama Bapak Ibu di sini tentunya adalah keterlibatan Bapak Ibu yang diharapkan dari manfaat dari kooperatif ini ya. Kemudian yang kedua, ini adalah memperdalam pemahaman, yang artinya membantu siswa dalam memperdalam pemahaman materi
dengan saling berbagi pengetahuan. Nah, Bapak Ibu di sini tentunya dengan memberikan dukungan kepada siswa untuk bekerja sama ya dalam berkelompok, tentunya di sini salah satunya adalah untuk bisa berbagi pengetahuan antar siswa Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini adalah memupuk keterampilan sosial, yang mana tentunya di sini orientasinya adalah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kerja sama. Nah, tiga hal inilah yang menjadikan manfaat dari cooperative learning Bapak Ibu. Tentunya di sini adalah salah satu bentuk yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan, kemudian memperdalam pemahaman, dan yang ketiga adalah memupuk keterampilan sosial. Nah, sekarang yang berikutnya adalah strategi dan teknik dalam cooperative learning. Nah, yang pertama adalah kolaborasi tugas, yaitu menetapkan tugas atau proyek yang memerlukan kolaborasi antar siswa. Nah, ini adalah strategi yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah alokasi peran, yang mana di sini adalah memberikan peran khusus kepada setiap anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah strategi atau alur yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah refleksi bersama, yaitu dengan mendorong setiap kelompok untuk merenungkan proses kerjasama mereka secara bersama-sama. Nah, ini tentunya merupakan peran juga Bapak Ibu yang harus perlu Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan atau strategi dalam teknik ya cooperative learning ini. Kemudian berikutnya adalah langkah implementasi cooperative learning di kelas. Nah, ini ada 3 langkah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu bisa terapkan di kelas dalam metode kooperatif ini. Yang pertama adalah penjelasan konsep, yang mana di sini menyampaikan konsep cooperative learning kepada siswa secara jelas. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu harus menyampaikan konsepnya ya, konsep dasarnya kepada siswa untuk secara jelas. Yang kedua adalah pembentukan kelompok. Karena kita akan memainkan peran aktif dari siswa, maka di sini perlu kita bentuk yang namanya pembentukan kelompok. Membentuk kelompok belajar yang heterogen untuk meningkatkan kolaborasi. Nah, tentunya di sini harus bisa membuat kelompok yang berbeda-beda. Namun di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah pemantapan aturan, yang mana di sini memastikan setiap kelompok memahami aturan dan tanggung jawabnya. Nah, ini 3 hal inilah yang merupakan langkah yang harus Bapak Ibu terapkan di dalam mengimplementasikan cooperative learning di kelas. Nah, kemudian peran siswa dalam cooperative learning ini ada 3 Bapak Ibu tentunya. Yang pertama apa? Aktif berkontribusi. Ya. Berkontribusi secara aktif dalam pembelajaran kelompok dan bertanggung jawab terhadap tugas bersama. Kemudian yang kedua adalah menerima pendapat. Ya, tentunya dengan menerima dan menghormati pendapat anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mendukung rekan, yang mana di sini adalah membantu rekan dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Inilah peran-peran siswa ketika kita menggunakan metode cooperative learning Bapak Ibu. 3 peran inilah yang harus Bapak Ibu aplikasikan di kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya peran guru. Nah, kalau tadi adalah peran siswa. Sekarang peran guru dalam cooperative learning apa? Yang pertama adalah fasilitator pembelajaran Bapak Ibu, yaitu dengan mendorong siswa untuk bergaul, berinteraksi, dan berkolaborasi secara positif. Ya, jadi yang pertama adalah fasilitator Bapak Ibu. Ini peran sebagai guru. Kemudian yang kedua adalah pemantau proses kolaborasi, yang mana di sini guru itu adalah memantau dan memberikan umpan balik terhadap kualitas kerjasama di antara siswa. Kemudian yang ketiga adalah pendukung pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan bimbingan ketika siswa mengalami hambatan dalam bekerja sama. Inilah 3 peran guru di dalam meningkatkan cooperative learning tadi.
Nah, sekarang studi kasus dan contoh penerapan cooperative learning. Nah, di sini secara prosentasi ini dihasilkan 86% itu peningkatan keterlibatan, yaitu siswa menunjukkan peningkatan keterlibatan sebesar 86% dalam proses pembelajaran. Intinya dengan proses kooperatif ini akan bisa menimbulkan keaktifan daripada siswa ya dalam diskusi, berbagi pengetahuan ini sebesar 86%. Kemudian 25% ini lebih menyenangkan. Sebanyak 25 siswa mengaku bahwa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan cooperative learning. Nah, jadi secara analisa ini cooperative learning ini sangat juga diperlukan dan mendukung sekali Bapak Ibu. Kemudian hampir 92% keterampilan sosial, yang mana integrasi cooperative learning meningkatkan keterampilan sosial siswa hingga 92%. Nah, inilah Bapak Ibu yang merupakan metode dari penerapan cooperative learning. Dan ini baru satu contoh Bapak Ibu, satu metode yang bisa Ibu Bapak Ibu terapkan di pembelajaran Bapak Ibu. Karena di kurikulum Merdeka ini tentunya bisa memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa. Namun tentunya Bapak Ibu harus memperhatikan kondisi siswa, kemudian mengkondisikan dengan keadaan siswa, sehingga Bapak Ibu mampu menerapkan mana yang harus diterapkan dalam penerapan cooperative learning. Baik, demikian tadi informasi pengetahuan dari saya untuk berbagi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan selamat, sukses dan belajar. Salam bahagia, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.